Jika burung hantu diburu, maka populasi tikus akan meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Hendarto Travelite. Bagi teman-teman yang baru menonton, di channel ini saya membahas video pembelajaran serta konten edukatif lainnya. Video yang sedang teman-teman tonton sekarang membahas tentang uji pemahaman mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 5 SD Kurikulum Merdeka. Perlu teman-teman ketahui, IPAS kelas 5 SD terdiri dari 8 bab. Kita akan bahas semua uji pemahaman IPAS kelas 5 ini mulai dari bab 1 sampai dengan bab 8. Sekarang kita lanjut ke videonya. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 5 SD. Sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu harmoni dalam ekosistem. Hutan hujan tropis di Kalimantan merupakan salah satu hutan yang keanekaragaman hayati paling banyak di dunia. Dengan jumlah spesies yang sangat banyak, bagaimana mereka hidup satu sama lain, lalu bagaimana mereka mencari makan. Pada bab ini kita akan mempelajari bagaimana makhluk hidup mendapatkan makanan dalam sebuah ekosistem. Betapa pentingnya peran masing-masing komponen untuk menjaga ekosistem tetap harmonis. Selain itu, kita akan mempelajari mengenai dampak dari ketidakseimbangan suatu ekosistem. Tujuan pembelajaran: 1. Menganalisis hubungan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. 2. Mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. 3. Mendeskripsikan bagaimana transformasi energi dalam suatu ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Kita langsung ke uji pemahaman sebagaimana konten-konten yang sebelumnya. Uji pemahaman bab 2 ini ada di halaman 41 sampai dengan 74. Untuk uji pemahamannya sendiri ada di halaman 74. Kita langsung membahas uji pemahaman. A. Mendeskripsikan rantai makanan. Ian dan Aga menemukan makhluk hidup saat berkunjung ke kebun sayur. Perhatikan gambarnya. 1. Gambarkan rantai makanan yang menunjukkan hubungan antara keempat makhluk hidup di atas. 2. Manakah yang berperan sebagai sumber energi utama dalam keberlangsungan rantai makanan ini? 3. Jelaskan proses transfer energi pada rantai makanan ini. 4. Siapakah yang berperan sebagai produsen di rantai makanan yang kalian gambar? 5. Manakah makhluk hidup yang termasuk kelompok herbivora, termasuk konsumen tingkat berapakah hewan ini? 6. Manakah makhluk hidup yang termasuk kelompok karnivora, termasuk konsumen tingkat berapakah hewan ini? 7. Apa yang dapat terjadi jika pemilik kebun membunuh semua katak yang ada di kebun? Kita lihat jawabannya. Jawaban yang pertama yaitu sayur, siput, katak, ular. Jawaban yang kedua, matahari yang memberikan energi agar sayur bisa berfotosintesis. Jawaban yang ketiga, sayur mengolah energi cahaya menjadi makanan dan energi untuk tumbuh melalui proses fotosintesis. Siput mendapatkan energi saat makan sayur. Katak mendapatkan energi saat makan siput. Ular mendapatkan energi saat makan katak. Jawaban yang keempat, sayur. Jawaban yang kelima, siput merupakan konsumen tingkat pertama. Selanjutnya, jawaban yang keenam, katak atau konsumen tingkat 2 dan ular merupakan konsumen tingkat 3. 7. Ada peningkatan populasi siput karena tidak ada predatornya. Ada penurunan populasi ular karena tidak ada sumber makanan. Kebun akan dipenuhi oleh hama siput. Inilah jawaban untuk uji pemahaman yang mendeskripsikan rantai makanan. Kita lanjutkan ke uji pemahaman transfer energi pada jaring-jaring makanan. Perhatikan gambar piramida makanan pada ekosistem hutan hujan tropis berikut. Ini adalah gambarnya. Kita lihat soalnya. 1.
Jelaskan proses transfer energi yang terjadi piramida makanan ini dalam bentuk jaring-jaring makanan. Gambarkan mulai dari matahari sampai energi balik kembali ke tumbuhan. 2. Apa peran dekomposer dalam proses transfer energi? 3. Apa yang akan terjadi pada jaring-jaring makanan jika ada kebakaran hutan dan menghanguskan hampir semua pohon ara dan pohon pala? Kita langsung ke jawabannya. Jawaban yang pertama, hubungan makan dan memakan yang dapat digambarkan pada jaring-jaring makanan yaitu semua pohon buah, kemudian orangutan, burung enggang, kelelawar buah. Selanjutnya, ular piton, orangutan, burung enggang, dan kelelawar buah. Harimau, orangutan, dan burung enggang. Elang hitam, orangutan, burung enggang, kelelawar buah, dan ular. Nah, ini adalah jaring-jaring makanannya. Untuk jawaban nomor 1. Kita lanjutkan jawaban yang nomor 2. Dekomposer berperan sebagai pengurai bangkai dan sisa-sisa makhluk hidup. Hasilnya berupa nutrisi yang disimpan dalam tanah. Nutrisi ini akan dipakai kembali untuk tumbuhan untuk tumbuh. Jawaban yang nomor 3. Jika pohon ara dan pohon pala hanya tersisa sedikit, maka A. Ada persaingan makanan antara orangutan, burung enggang, dan kelelawar buah. B. Populasi ketiga hewan ini akan menurun. C. Populasi ular piton, harimau, dan elang hitam juga akan terganggu karena berkurangnya sumber makanan mereka. Ini adalah jawaban untuk pertanyaan B. Transfer energi pada jaring-jaring makanan. Kita lanjutkan ke uji pemahaman C. Apa yang terjadi pada ekosistem ini? Menurut informasi berita, di beberapa tempat sedang marak terjadi perburuan liar burung hantu untuk diperjualbelikan. Fenomena ini terjadi di desa-desa yang merupakan kawasan persawahan. 1. Menurut kalian, apa dampaknya ke jaring-jaring makanan dari perburuan burung hantu ini? 2. Kira-kira apa akibatnya kepada para petani di desa ini? Kita lihat jawabannya. 1. Burung hantu merupakan puncak rantai makanan. Hewan ini memangsa tikus dan hewan-hewan kecil lainnya. Jika burung hantu diburu, maka populasi tikus akan meningkat. Jika populasi tikus meningkat, maka populasi produsen akan menurun. Ini menyebabkan ketidakseimbangan jaring-jaring makanan di suatu ekosistem. Itu jawaban yang nomor 1. Jawaban yang nomor 2, populasi tikus akan meningkat dan merusak padi di sawah. Para petani akan mengalami kerugian panen. Inilah jawaban untuk soal uji pemahaman yang C, apa yang terjadi pada ekosistem ini. Teman-teman, bagaimana pembahasan uji pemahaman ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5 yang baru saja ditonton? Semoga bermanfaat. Dukung Hendarto Travelite dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Tunggu video uji pemahaman berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.